Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadi ya hari ini kita mau ngebahas mobil, salah satu mobil MPV mas ya, yang mungkin banyak dicari orang. Tapi sebenarnya yang dicarinya itu sebenarnya adalah saudara kandungnya mas. Ya, jadi di sebelah kita ini adalah Toyota Velfire G ATPM tahun 2019. Kenapa gue bilang saudaranya tadi saudaranya masih gue bilang ya? Ya, karena Toyota ini mengeluarkan Toyota Velfire dan Toyota Alphard. Gitu ya. Mungkin bagi orang awam itu apa sih bedanya Toyota Velfire ini dan Toyota Alphard? Kita bicara sedikit dari bagian eksteriornya dulu ya. Jadi yang kita punya ini itu Velfire tahun 2019 yang sudah facelift. Waktu kita juga pernah bahas Alphard kita mas ya, yang warna hitam itu juga facelift tahun 2019. Jadi keduanya ini, Alphard dan Velfire itu facelift di tahun 2018. Gitu. Perbedaannya apa? Ntar boleh masukin aja, Mas. Kalau Velfire yang sebelumnya, pre-facelift itu dia beda dari bumpernya aja sih sama bagian fog lamp-nya. Sama ada bagian stop lamp-nya juga beda. Gitu. Nah, kalau misalkan orang tanya-tanya nih, lebih enakan Alphard atau lebih enakan Velfire? Sebenarnya kalau menurut gue pribadi, Mas ya, mobil ini tuh sama-sama aja. Cuman kalau misalkan Velfire itu menurut gue modelnya itu lebih sporty lah kayaknya. Ya, kenapa gue bisa bilang sporty? Kita lihat ke bagian dalamnya dulu. Kalau kalau Alphard itu biasa interiornya itu warnanya beige ya. Kalau Velfire itu yang ATPM, nah interiornya itu semuanya tuh berwarna hitam gitu. Makanya kenapa gue bilang lebih sporty karena warnanya itu hitam mas. Kalau beige itu mungkin lebih ke arah mewah ya mas ya. Kalau black on black, jujur gue lebih suka yang warna kayak gini. Kenapa? Warna black ini di dalam itu nggak cepat kotor. Ya, kesana juga ya lebih sporty aja gitu ya. Dashboardnya udah hitam, jok ada hitam. Sebenarnya kurang di bagian plafonnya aja mas ya. Toyota Alphard sama Velfire plafonnya warnanya masih kayak gini, belum full hitam. Gitu. Kita lanjut ke bagian belakang nih. Tadi gue bilang karena ini Velfire facelift, dia punya stop lamp belakang itu tuh pisah. Ya, dia ada listnya di sini. Kalau yang pre-facelift dia stop lamp-nya tuh nyambung. Gitu ya. Terus juga di sini dia kayak kotak-kotak gini nih. Ntar boleh masukin aja mas fotonya untuk yang pre-facelift. Gitu. Terus juga mungkin orang sekilas nggak tahu nih, kalau misalkan bagasi Velfire itu kalau dibuka itu dia udah elektrik. Ya, kalau misalkan Alphard tuh belum mas ya. Alphard itu belum dibuka elektrik, cuman ditutupnya itu bisa elektrik. Nah itu yang gue bingung. Ya, kenapa bukanya nggak elektrik, tutupnya tapi bisa elektrik. Gitu. Kita tutup lagi untuk bagian bagasinya. Nah, ntar boleh kasih lihat tuh mas. Jadi kalau misalkan di spionnya tengah di dalam itu tuh dia bentuknya layar. Ya, bukan kaca kayak mobil pada umumnya. Yang bingung kameranya di mana? Kameranya itu ada di sini nih. Jadi kameranya itu udah built-in di dalam sini. Gitu. Nah, untuk kamera mundurnya itu ada di bagian bawah sini. Ya, jadi ini kameranya itu 360 ya. Jadi sama kayak Alphard, jadi spion kiri kanan sama di bagian depan itu udah ada kameranya. Gitu. Terus kita lanjut lagi ke bagian mana nih mas? Enak mas? Depan lo atau belakang mas? Depan dalam mas. Depan ya? Ya udah, oke. Oke, jadi kalau misalkan yang udah punya Alphard nih di tahun segini, sebenarnya interior tuh sama aja mas. Ya, kita lihat sekilas beda warnanya aja, aksen-aksen warnanya gitu, itu beda. Gitu. Sini sama-sama ada heater sama ventilated seat mas ya. Dari head unitnya itu sama persis. Ya, nggak ada perubahan ya, gitu. Nah, terus untuk harganya nih, tadi gue cek itu sebenarnya harga barunya itu Alphard itu lebih mahal dikit dibandingkan dengan Velfire, cuman nggak nyampe 10 juta mas. Bedanya itu. Cuman orang itu lebih demen Alphard ya. Kalau gue sih lebih demen Velfire karena warna interiornya mas ya. Sama menurut gue anti mainstream aja mas. Karena kalau orang tuh punya mobil ini pasti belinya Alphard ya dibandingkan dengan Velfire ini. Gitu. Cuman kalau kita bilang harga secondnya, mobil ini tuh lebih terjun bebas dibandingkan dengan Toyota Alphard. Ya, gue juga nggak tahu kenapa. Padahal selisih barunya tuh selisih dikit. Cuman kalau secondnya ini lumayan jauh selisihnya dibandingkan dengan Toyota Alphard. Gitu. Nah, terus kalau misalkan yang kita punya ini kan ATPM mas ya. Kita bisa lihat di bagian sini, itu nggak ada speaker apa-apanya nih. Beda sama yang CBU, itu kalau nggak salah ada tipe ZG, itu dia premium sound mas. Kita ke bagian belakang nih, kita lihat nih. Jadi karena mobil ini ATPM biasa mas ya. Kalau mobil ATPM itu suka banyak fitur yang dipangkas-pangkas. Betul ya mas ya? Benar. Kayak speakernya contohnya itu nggak ada.
Terus juga kalau misalkan yang ZG atau yang CBU itu, kalau nggak salah dia speakernya pakai JBL. Oke. Ya, kalau ini speaker bawaannya Toyota aja. Gitu sih. Oke, terus juga untuk di bagian belakang ya, ini orangnya ditambahin head unit lagi, Mas. Kalau bisa orang bilang tuh RSE, Rear Seat Entertainment. Oke. Gitu ya. Jadi kalau bawaannya Velfire ini itu cuma ada di bagian tengahnya sini. Makanya kalau masih lihat di marketplace atau di OLX, orang pasti nggak ada yang dapat dua ini nih. Iya, nggak ada yang dapat. Nah, tadi gue pikirin itu emang built-in dari mobilnya ini. Cuman pas gue nyalain, kayaknya sih ini tambahan, Mas ya. Kelihatan dari displaynya ini bukan apa ya, bukan bawaannya. Ini kayak aftermarket ya. Cuman di sini ada bagian USB-nya, ada bagian HDMI-nya, ntar boleh masukin, Mas. Sama ada bagian SD card-nya. Gitu. Jadi lumayan sih, Mas, tambah-tambahan gini. Ini kayak touchscreen juga loh, Mas ini. Tuh. Jadi misalkan bisa nonton YouTube, nonton Netflix, itu bisa dari sini. Dan pastinya head unit ini harganya nggak murah, Mas ya. Iya, pasti. Ya, satu-satu gini masing-masing bisa Netflix sendiri. Terus di sini ada audio jack-nya juga, Mas. Jadi kalau misalkan mau pakai headset, nah kelihatan sih harusnya. Nah, tuh. Di sini ada audio jack-nya, jadi mau pakai headset pun bisa. Gitu, mau ngecas bisa, HDMI pun bisa. Gitu. Nah, terus di bagian sini ini untuk tempat penyimpanan aja sih, Mas. Beda sama Alphard generasi pertama. Itu generasi pertama itu di sini itu ada colokannya. Iya, Ya, Mas ya. Ada colokan buat yang colokan 3 zaman dulu tuh guys, Mas, yang warna merah, putih sama kuning. Sama biasa di sini itu ada slot buat charger, cuman karena mobil ini Jepang, dia jadi pakai colokan yang gepeng. Oke. Gitu, beda sama yang di Indonesia. Gitu. Untuk bagian belakang sama aja seperti Alphard pada umumnya. Di sini ada heater seat-nya, Mas ya. Sorry. Mana sih? Sini nggak ada ya? Oh, sini sorry. Nah, di sini ada bagian heater seat-nya untuk bagian belakang. Tapi nggak ada ventilated seat kayak di bagian kursi depan. Gitu ya. Terus di sini juga ada lampu bacanya di sini kiri kanan nih, Mas. Nah, ini lampunya dari bagian sini. Nah, terus yang biasa dibilang orang pilot seat tuh ya ini, Mas, kursinya. Kursi pilot seat itu bedanya sama captain seat. Itu terutama adalah dari bagian kupingnya. Ya, kalau mobil pilot seat itu ada kupingnya. Terus dia joknya juga udah elektrik. Walaupun Zenix sebenarnya yang captain seat itu udah elektrik juga sih, Mas. Gitu. Cuman ini kayak fiturnya lebih lengkap aja lah. Gitu dibandingkan dengan yang captain seat. Perbedaannya gitu aja sih, Mas. Tapi majuin joknya itu dia masih manual, Mas. Iya, masih manual. Ya, dari generasi pertama sampai generasi, kalau ketiga gue nggak tahu ya. Kalau kedua ini masih manual. Gitu. Ini apa? Sunroof doang ya? Ini kalau yang bagian belakang ini itu dia panoramik. Kalau yang depan itu adalah sunroof. Gitu. Coba kita buka ya. Oh, bisa, Mas, bisa dibuka, Mas. Bisa dibuka. Yang depan itu berarti tilt doang. Oh, tilt doang. Tilt doang yang naik. Gitu ya. Kalau yang belakang ini berarti sunroof hitungannya. Gitu. Terus di sini juga ada buat ganti-ganti ininya, Mas. Ambient light-nya di sini. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Coba kita tutup deh. Warna hijau ya? Nah, ini tinggal ganti-ganti warnanya tuh di sebelah sini. Ini kan warnanya putih gitu ya. Cuman warnanya tuh kayak soft gitu, Mas ya. Iya, Nggak yang bold gitu warnanya. Jadi kalau malam masih oke gitu ya. Itu ini tinggal ganti-ganti warnanya. Terus ini ada untuk keterangannya, Mas. Nih, ini kan mati ya. Nah, ini yang paling terang nih segini. Oke. Gitu. Terus ini udah temperatur AC. Terus juga bisa buat AC di kaki juga. Nah, kalau kaki gue nggak tahu nih keluarnya dari mana, Mas ya. Karena dari sini sih kelihatannya nggak ada lubang AC-nya, Mas ya. Ke bagian sini kita juga belum tahu. Oke, sekarang kita test drive mobilnya, Mas ya. Oke. Nah, jadi mobil ini itu tadi yang gue bilang nih Velfire G ATPM tahun 2019. Untuk kilometer tadi kita belum sebutin, Mas ya. Belum. Ini kilometernya tuh di angka 47.000 sekarang. Oke, kecil. 47.000 masih oke sih, lebih kecilan Alphard, Mas ya. Alphard kan sama-sama 2019, cuman kilometer tuh 38, ini 47. Walaupun 47.000 juga ini hitungannya masih kecil, Mas ya. Kecil. Berarti kan mobil ini sudah berumur 6 tahun, kilometer 47.000, setahun nggak nyampe 10.000. Iya, nggak nyampe. Ya, dan mobil ini juga servisnya full di Toyota. Oke. Ya, jadi nggak perlu khawatir lagi lah untuk mobil ini. Gitu. Ini mobil ini juga mengingatkan gue, nyokap gue dulu pakai ini, Mas. Oke. Jadi pas Velfire di Indonesia baru keluar itu tahun 2008, itu gue beli tahun 2009, beli baru. Nah, itu belinya itu yang CBU. Oke. Karena zaman dulu tuh kayaknya ATPM itu masih susah barang ya, Mas. Jadi bokap gue itu beli yang CBU 2009 kalau nggak salah, atau 10 ya, gue lupa deh. Itu warna hitam, gue inget banget. Itu benar-benar tiap hari dipakai, Mas. Mobil tiap hari dipakai, kemanapun dipakai tuh nyokap gue nyetir sendiri, nggak pakai supir. Oke. Ya, jadi Velfire generasi pertama tuh nyokap gue demen banget nyetir mobil tuh yang gede, Mas. Ya, kayak sekarang aja pakainya Fortuner. Gitu ya. Dulu nih pakai Velfire nyetir sendiri, bener-bener nggak pakai supir. Gitu. Dulu pakai mobil itu buat kemana-mana lah, Mas, ke puncak, ke Bandung. Naik mobil itu emang enak banget, Mas ya. Iya. Dan seingat gue yang waktu itu, yang CBU itu joknya itu fabric. Oke. Ya, joknya fabric sama udah ada TV tengahnya.
Dan mobilnya itu kenapa gue ingat banget tuh mobil CBU, karena pas mobil baru datang sampai rumah, orang itu ngejelasin kalau maps-nya itu nggak bakal kebaca kalau kita lagi di Indonesia. Oh, oke. Karena kan dia Jepang ya mas ya, Iya. CBU Jepang. Jadi kalau dilihat dari head unitnya itu kita kayak di laut mas. Oh iya benar. Ya, jadi nggak ada gambar jalannya, beda sama yang ATPM gitu. Oke, terus ini untuk generasi keduanya ini perubahannya itu menurut gue drastis banget mas. Drastis banget perubahannya, terutama dari bagian interiornya. Ya, interiornya ini menurut gue emang mewah banget ya dibandingkan generasi sebelumnya. Kayak misalkan contohnya tuh di jok bagian belakangnya ini udah elektrik ya. Kalau yang generasi pertama itu belum. Oke. Gitu. Alphard sekarang udah generasi ketiga, tahu kan mas ya? Iya tahu. Yang dia keluarnya tuh bareng sama Velfire, sama sih Alphard Velfire itu keluarnya bareng gitu. Oke, untuk bagian lampu depannya itu kalau sekilas ya, mungkin bagi orang awam ini lampunya tuh mirip kayak Foxy mas. Bener ya? Bener. Karena Foxy itu lampunya kepisah. Iya. Kalau misalkan Alphard itu lampunya nyatu Satu. gitu. Terus untuk stop lampnya juga, kalau yang sekarang tuh kan kepisah mas ya. Iya, Cuma kan ada listnya Ada listnya. gitu. Kalau misalkan Alphard tuh bener-bener nyambung. Karena dari generasi pertama pun Velfire sama Alphard lampunya kayak gitu mas. Velfire bedanya kepisah, kalau Alphard itu nyambung Oh, iya. gitu. Nah terus untuk segi kenyamanan, kalau menurut gue sama-sama aja mas ya. Sama. Dari segi kaki-kaki, interior itu bener-bener nggak ada beda. Cuman dari warnanya aja ya. Warna interiornya warna hitam. Jadi otomatis orang yang beli mobil ini ngerawatnya jauh lebih gampang mas ya. Gampang. Karena kalau warna beige, terutama misalkan orang punya anak kecil gitu ya, misalkan ketumpahan minuman atau makanan, ya walaupun kulit sih bisa dibersihin, cuman kusam aja pasti mas kusam. warnanya ya. Jadi makanya gue lebih suka Toyota Velfire ini gitu. Nah terus untuk konsumsi BBM-nya, jadi mesin ini sama persis kayak Alphard 2500 cc atau 400, 2500 cc 4 silinder. Itu tenaganya itu sekitar 180 horsepower kalau nggak salah mas ya. Coba ntar boleh dimasukin tepatnya itu berapa. Ini mobil ini hitungannya emang cukup boros sih mas ya. Dengan cc 2500 ini tadi kita dari showroom HI ke Narogong itu sekitar 1:8. Itu paling 8. Kalau menurut mas boros gak? Boros. Boros ya, 2500 cc sih boros. Cuman kalau kita pikirkan lagi dengan bobotnya segini sebenarnya masih oke aja sih. Oke, iya. Cuman kalau misalkan mobil 2500 cc di sedan 1:8 itu baru boros mas ya. Iya, benar. Kayak Camry lah contohnya ya. Itu Camry sih harusnya dapat 1:10 ya. Tapi nggak nyampe Camry. Camry itu kayaknya bisa lebih deh mas. Lebih dari 1:8 Oh iya. untuk konsumsi BBM-nya gitu. Kalau di tol mungkin feeling gue nih masih di bawah 1:15 kayaknya sih mas. Cuman oke lah, kalau misalkan orang beli Toyota Velfire atau Toyota Alphard, nggak mungkin pikirin masalah bensin ya mas ya. Yang penting mobilnya tuh nyaman, dipakainya enak, ya udah, itu udah lebih dari cukup kayak menurut gue ya mas ya. Gitu. Nah tadi yang gue bilang gitu untuk bagian spion tengahnya ini kan pakai kamera mas ya. Jadi setahu gue tuh dia nggak bisa pakai yang kaca biasa mas, emang udah full pakai layar gitu. Nggak bisa Ya, dulu switch itu. kayaknya nggak bisa deh, atau bisa ya, coba ya kita coba. Oh bisa. Oh bisa ya? Bisa. Oh iya, ini bisa di switch untuk jadi kaca biasa tuh. Nah ini jadi kaca biasa, kalau kita cecek gini, set, nah dia jadi layar. Cuman kalau gue sih lebih suka yang manual gini sih mas ya. Ngeliatnya kayak lebih enak kayak gini. Enak kayak gini. Kenapa dibikin layar? Kalau menurut gue karena jauh mas. Ini mobil ini kan panjang ya. Iya. Jadi kalau kita lihat ke belakang gini emang lumayan cukup jauh gitu. Makanya biasa orang dijadiin layar seperti ini gitu. Untuk head unitnya ini sendiri, yang tadi gue bilang ini kan sama persis kayak Toyota Alphard mas ya. Jadi mobilnya ini kalau di tahun segini tuh ya Toyota di tahun 2020 ke bawah itu biasanya belum bisa Apple CarPlay maupun Android Auto. Oke. Ya makanya orang kebanyakan tuh ganti head unitnya juga. Nah terus di sini ini untuk lihat kamera 360-nya gitu. Sebenarnya kamera 360 ini ngebantu kalau menurut gue ya. Paling ngebantu tuh cuma depan sama belakang aja sih mas. Iya. Ya kalau kiri kanan menurut gue kita masih bisa lihat ngepantau kiri kanan ya. Cuman kalau depan kadang kayak parkir gitu. Setiap mobil kan, apalagi kita suka gonta-ganti mobil mas ya. Iya. Kita kan nggak hafal nih moncongnya sepanjang ini. Kalau misalkan kita pakai Fortuner terus nih dalam jangka waktu setahun, kita udah hafal nih kurang lebihnya mobilnya tuh panjangnya semana kalau parkir. Cuman kalau misalkan suka ganti-ganti mobil gitu, ya kebantu banget nih untuk kamera 360-nya gitu. Nah, kalau misalkan Alphard sama Velfire itu di tahun 2020, itu dia ada keluar namanya yang TSS mas, Toyota Safety Sense. Iya. Jadi kalau gue lihat itu di sini tuh ada tambahan tombolnya mas. Jadi dia bisa adaptive cruise control. Oh ini belum ada ya? Ini belum ada karena mobil ini tahun 2019 gitu. Cuman kayaknya agak nyesek orang beli yang 2020 ke atas mas, kayak 21 gitu ya. Karena di tahun 2023 itu kan udah keluar yang model baru, Iya benar. yang all new ya. Itu all new itu harganya itu sekitar 1,7 itu yang hybrid. Oke.
ya. Tapi kemarin-kemarin gue udah lihat ada orang jual dah di angka 1,5. Lumayan turun sih mas. Dan pengaruh juga untuk ke Alphard dan Velfire model seperti ini tuh harganya juga lumayan anjlok. Iya. Kalau misalkan lihat market, Velfire ini di tahun 2019 itu mungkin pasaran di angka 600 gede sampai 700-an tergantung dengan kilometernya. Tapi kalau misalkan kita lihat Alphard di tahun segini, itu pasarannya tuh di angka 700-an sampai 800-an. Jadi yang kepala 6 itu belum ada, setahu gue ya. Tapi tergantung kilometer ya. Mungkin kalau kilometernya 150.000 atau berapa, mungkin ada aja yang jual kepala 6. Cuma kalau misalkan kita bicara kilometer normal deh, per tahun 10.000, 15.000 deh. Itu pasti pasarannya kalau Alphard ya, kepala 7, kepala 8. Gitu ya. Harganya lumayan jauh secondnya, cuman harga barunya itu padahal selisihnya nggak nyampe 10 juta. Gitu. Kalau dari mas pribadi lebih demen Velfire atau Alphard mas? Velfire. Velfire kenapa? Warnanya atau apanya? Warna sama looksnya lebih sporty gitu ya, dibandingkan dengan Alphard. Dan menurut gue kan tadi gue bilang Alphard kayaknya terlalu pasaran banget mas ya, dibandingkan dengan Velfire gitu. Orang mungkin masih banyak yang belum tahu kalau Velfire ini tuh sebenarnya setara dengan Toyota Alphard gitu. Cuman identik kayak orang kaya tuh harus punya Alphard, biasanya begitu mas ya. Cuman Velfire juga oke gitu ya. Dan sekarang ini Velfire sama Alphard nih mas ya, yang model baru itu interiornya dari ATPM udah sama-sama warna hitam. Gitu ya. Jadi udah nggak ada perbedaan lagi dari segi interior. Kalau fiturnya gue belum tahu, karena gue pernah lihat di pameran itu cuman yang Toyota Alphard terbaru. Velfire juga gue nggak tahu kenapa ya, agak kurang laku sebenarnya. Padahal yang dulu tuh yang model lama itu lumayan banyak mas di pasaran ya, Toyota Velfire dibandingkan dengan Toyota Alphard. Gitu. Kira-kira kenapa mas ya? Orang taunya Alphard kali. Taunya Alphard gitu ya, mobil mewah tuh taunya Alphard gitu ya. Kalau mungkin kalau OKB taunya Alphard doang mas ya. Kalau Velfire nggak tahu gitu ya. Nah, tadi yang gue bilang itu, jadi Toyota Velfire sama Toyota Alphard itu sudah disediakan ventilated dan heater seat untuk di bagian depannya. Ya. Jadi dia ngumpet gini nih mas, tinggal dipencet aja, set keluar. Nah, kalau mau dinginin tinggal putar kiri, kalau mau panasin tinggal putar kanan. Gitu. Bisa kalau udah selesai udah tinggal langsung tekan ke dalam aja. Gini, udah beres. Tapi sayangnya di kursi bagian belakang belum ada mas ya. Iya, baru heater doang. Iya, baru heater doang. Padahal sayang banget kursinya udah pilot seat, tapi baru ada heater seatnya doang. Gitu. Terus di sini juga udah ada wireless charging ini mas. Nah, kelihatan nggak mas ini ya? Oh iya ada. Udah ada wireless charging dan ini tuh sama kayak S-Class, dia bisa bukanya tuh kiri kanan ya. Oh iya benar. Nah ini kita bisa buka juga dari sebelah sininya. Gitu. Oke, jadi yang mau tanya-tanya mobil ini boleh banget nih langsung DM atau WA ke gua aja ya. Jadi gue jelasin lagi sekali lagi, mobil ini Toyota Velfire G ATPM tahun 2019 dengan kilometer 47.000. Pajaknya panjang, masih bulan 9 tahun 2025. Ya, ini dekat lagi, bentar lagi udah mau lebaran nih ya. Cocok banget buat keluarga besar. Kemarin kita kan bikinnya Lexus. Itu mungkin buat keluarga kecil pulang kampung. Cuma kalau misalkan Velfire ini, ya kalian punya anak 3, punya anak 4, pakai Velfire cocok banget untuk balik kampung. Gitu ya. Oke, jadi menurut gue cukup untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.